Kita bersyukur karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara e-seminar dengan topik yang sangat menarik, Integrative Care for Irritable Bowel Syndrome pada sore hari ini tanggal 9 Juni 2024 dan juga pada hari ini adalah hari yang menurut saya cukup cerah ya, walaupun tadi sudah disirami hujan ya. Selanjutnya izinkan saya menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Chia Ki Kiong, PhD ya, karena ini panjang sekali, ada Sarjana Science ya, kemudian Master of Science begitu ya. Dan juga pembicara yang kedua Bapak Dr. Thomas Cahyono Sutrisno, MD ya. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada MC kita tadi. Saya lebih kenal beliau Pak ABJ ya, Dr. Insinyur Arif Bintoro, MPD. Dan juga nanti moderator Pak Dr. Sunarto, Magister Hukum. Dan juga nanti closing ya, Bapak Dr. Willy Japaris, PhD. Pada kesempatan sore hari ini, ucapan banyak terima kasih dan izin untuk membuka acara e-seminar yang ke-193 kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Mayang Sari, Mas atau yang mewakili, kemudian kepada Ketua Umum PIKTI, Dr. Ea Wahyu Kasih, PhD, dan juga ucapan terima kasih atas dukungan kepada para pimpinan dan juga anggota PIKTI. Sebelum saya mulai acara kita hari ini, izinkan saya sedikit memberi pengantar tentang, saya istilahkan IBS, yaitu Irritable Bowel Syndrome. IBS merupakan gangguan kronis pada sistem pencernaan yang gejalanya itu adalah nyeri ataupun kram perut, ataupun perut kembung, diare, dan juga bahkan konstipasi. Namun penyebab itu tidak melakukan perubahan secara struktural pada usus dan juga ataupun bisa meningkatkan risiko kanker usus besar. Tapi IBS sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Gejalanya seringkali timbul ya, juga tenggelam, istilahnya hilang timbul, dan dapat berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Dalam seminar kita ini, kita akan membahas pendekatan integratif dalam penanganan IBS yang merupakan kombinasi antara terapi medis, modifikasi diet, serta dukungan psikososial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Terapi integratif seperti yang kita ketahui itu bisa mencakup penggunaan obat-obatan yang disesuaikan dengan subtipe IBS ataupun konseling untuk mengelola stres serta perubahan gaya hidup dan pola makan yang lebih sehat. Saya berharap melalui seminar ini Bapak Ibu kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang penanganan IBS secara holistik dan integratif, serta dapat menerapkan pengetahuan ini dalam praktek sehari-hari untuk kita dan keluarga tentunya, dan membantu pasien kita mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kita mulai acara kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara e-seminar saya buka. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Edi Iskandar, Magister Sains yang telah menyampaikan opening speech di kesempatan sore hari ini sekaligus membuka rangkaian acara di kesempatan siang sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama rangkaian acara e-seminar PIKTI di kesempatan siang sore hari ini dengan dua narasumber hebat kita. Beliau adalah Dr. Chia Kie Kiong, Sarjana Sains, Magister Sains, Magister Farmasi Sains, PhD. Beliau
juga akan paralel bersama Dr. Thomas Cahyono Sutrisno, Master Medical, dan akan dipandu oleh moderator kita, Ki Dr. Sunarto Magister Jumainura. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana integrative care for irritable bowel syndrome? Silakan simak sampai nanti pukul 17.15 yang langsung akan dipandu oleh Ki Dr. Sunarto. Disilakan, Ki Narto. Baik, terima kasih Dr. GABJ dari Yogyakarta. Selamat siang kepada kedua narasumber, yaitu Dr. Chia Ki Kiong, Master Science, dan narasumber yang kedua, Dr. Thomas Cahyono Sutrisno, Master Medical. Ibu Bapak yang kami hormati, terkhusus peserta e-seminar Bikti seri ke-193. Kami mengetahui bersama bahwa setiap minggu organisasi Bikti selalu mengadakan acara seminar, terkecuali pada hari-hari raya hari libur besar. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang telah membuka acara e-seminar Bikti ini, Dr. Edi Iskandar. Selamat sore, Dr. Edi Iskandar. Dan selamat sore, Ki Selamat ABJ sore, Kinarto. dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, seminar seri yang ke-193 ini narasumbernya yaitu Dr. Chia Kikiong. Narasumber yang sering tampil di acara e-seminar Bikti ini berbasiskan keterampilan keahlian beliau. Namun, saya akan membacakan kurikulum vitae agar para peserta seminar yang baru hadir bisa mengetahui kurikulum vitae Dr. Chia Kikiong. Yaitu kurikulum vitae-nya sebagai Associate Professor Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha setiap Semaratungga, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, General Practitioner, Aesthetic and General Acupuncturist. Dr. Chia Kikiong sebagai Dokter Maranatha, indeks prestasi kumulatif 3,70, cum laude. Dari Universitas Sriwijaya, SSI-nya, sarjana sainsnya, IPK 3,87, summa cum laude. Hebat ya, bagus. MSI dari ITB, IPK 4. Ya. Summa cum laude. Master Farmasi, Osaka University, IPK 4. PhD Osaka, IPK 4. PAK, Pakar Anatomi Konsultan dari Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, PAI. Export Inflow Cytometry, Mitenil Germany, dan akupunkturis. Tahun 2015, presentasi oral terbaik kedua pada Kongres Nasional Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, PAAI. Anatomy in the Future, from Macroscopic to Nano, Depok, tanggal 27 sampai tanggal 28 Maret 2015. Tahun 2009, Excellent Indonesian Researchers in Southeast Asia, Spotlight on Excellent Researchers from Southeast Asia, Result of CEU Net Mapping Study, Ed F. Gruber, E. Degelseger. Excellent 100 best paper published by Osaka University during tahun 2007 sampai tahun 2008. Best research ketiga
of Ristek Kalbe Science Awards, Kalbe Pharmaceutical Company Ministry of Research and Technology Indonesia. Tahun 2007, receive commentaries and research highlight by the Journal of Clinical Investigation. Dan narasumber yang kedua yaitu Dr. Thomas Cahyono Sutrisno Medical, Master Medical. Selamat sore Dr. Thomas Cahyono Sutrisno. Selamat sore. Selamat sore yang indah. Kurikulum vitae saya senang untuk membacanya. Saya jadi ingat kalau saya jalan-jalan siang hari, kemudian lapar, saya mampir ke rumah makan sederhana. Nah, kurikulum vitae-nya sangat sederhana, namun penuh makna. Kata penulis buku, tulisan yang sederhana itu penuh makna. S1, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, tahun 2008, 16 tahun yang lalu. S2, Master of Medicine, Acupuncture and Moxibustion, Guangzhou University of Chinese Medicine, tahun 2014. Baik, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kedua narasumber sudah siap. Topik hari ini adalah Integrative Care for Irritable Bowel Syndrome. Yang tadi teman kami Dr. Edi Iskandar sudah membukanya yang sering disingkat ISB yang berkaitan dengan topik hari ini, yaitu Irritable Bowel Syndrome. Kita mengetahui dan bahkan mengalami kadangkala perut kita terasa sebah, terasa kram, kadangkala ada diare, kadangkala konstipasi, dan kadangkala kita mendengar juga teman-teman yang lain tetangga tidak bisa hadir sekolah atau tidak hadir dalam rapat, tidak hadir dalam pertemuan, katanya sakit perut, kram perut. Nah, apa itu berkaitan dengan ISB? Ya. Apa itu berkaitan dengan IBS? Nah, untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber Pikti ini yang ahli dalam masalah Irritable Bowel Syndrome. Untuk itu, pesan saya, para peserta seminar mohon untuk siap waspada, siap fokus untuk mendengarkan dengan tekun seminar ini. Untuk itu, kepada Dr. Chia Ki Kiong dipersilahkan memulai acara seminar ini. Dipersilahkan. Waktu 45 menit. Terima kasih kepada Kinarto atas sambutannya. Mohon maaf saya sebelumnya tidak bisa on cam karena mendadak ini device saya kameranya error. Tidak mengurangi makna dengan tidak on cam ya Kinarto dan teman-teman semua ya. Mari kita mulai ya. Saya izin share screen-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Oh, sudah terlihat dengan jelas. Irritable Bowel Syndrome. Ya. Nih kalau kita bicara tentang Irritable Bowel Syndrome, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Edi Iskandar, sudah disinggung juga oleh Kinarto, maka kita akan berurusan dengan masalah perut ini biasanya. IBS biasanya kita sering ngomong ini ya. Nah, IBS itu bukan suatu yang merupakan suatu kumpulan gejala. Oleh karena itu disebut Irritable Bowel Syndrome. Jadi dia adalah sebuah sindrom yang mana merupakan kumpulan-kumpulan dari gejala-gejala yang ada. Ini dimulai dari ada satu komentar yang ditemukan 150 tahun yang lalu bahwa one man constipation is another man is normality. Dan case ini
sangat saat ini mungkin semakin bertambah dengan kausalnya itu belum diketahui secara pasti. Dan 20% dari pasien-pasien ini start dengan episode dari gastroenteritis, biasanya keluhan-keluhan gastroenteritis. Saya akan menjelaskannya dari sisi medis ya, nanti mungkin dengan Dr. Thomas dari sisi akupunkturnya mungkin ya. Nah, IBS ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1771, dikenal sebagai functional gastrointestinal disorder, yang mana ditandai dengan adanya kronik, nih kata kuncinya harus ada kata chronic abdominal pain atau discomfort. Harus ada kata kronik. Kalau tidak ada kata kronik, maka ini tidak akan masuk ke dalam kriteria IBS. Kemudian ada terjadi perubahan power habits, kemudian ditandai dengan penyebab pastinya belum diketahui. Ini kita bisa belajar sedikit sejarah tentang IBS itu sendiri. Yang pertama, ada begitu banyak historical term yang dulu disebut dengan mucus colitis, yang tadi colonispasme, irritable colon, kemudian baru pada tahun 1962 dikenal sebagai irritable colon syndrome, dan pada tahun 1966 baru ditegaskan sebagai irritable bowel syndrome atau IBS. Prevalensinya saat ini 10-25% terjadi di USA, 7-9% biasanya di Asia, 5,6% di Middle East dan Afrika. Biasanya 50% ini pasien present sebelum 35 tahun. Ini ya kata kuncinya. Biasanya pada usia yang cukup muda. Dan biasanya GP atau dokter umum itu mendiagnosa adanya 1 kasus per minggu ini di luar ya, tidak di Indonesia. Kita bisa lihat sebarannya, sebaran IBS yang berwarna hijau ini yang kurang dari 5%. Kalau Indonesia masih belum berwarna, ya masih bagus artinya. Yang paling banyak itu di Amerika, ya ada di Amerika, kemudian juga di Kanada ini mungkinnya 15-19%. Ya. Nah ini sebenarnya patogenesisnya. Apa saja sih patogenesis dari IBS itu sendiri? Yang pertama bisa kita lihat ya, yang paling jarang itu pre dan postnatal faktor. Yang kedua ada perubahan mikroflora normal yang ada di dalam usus kita, atau karena pasca infeksi, atau terjadi psychological stress. Stres ini ada banyak faktornya, dan yang paling penting itu adalah sebenarnya berhubungan dengan gut-brain axis. Jadi ada aksis antara usus dan otak, yang mana gangguan interaksi otak dan usus ini dengan perantara neurotransmitter yang dikeluarkan merupakan salah satu hipotesa mengenai patologi IBS itu sendiri. Nah ini terjadi akan menyebabkan perubahan pada respon autoimun, fungsi imun, motilitas usus, bahkan persepsi pikiran itu sendiri akan terjadi ya teman-teman. Ini terjadi karena dilepaskannya serotonin. Serotonin inilah yang nanti akan menyebabkan rasa yang tidak nyaman nanti di saraf-saraf enterik kita. Kemudian selanjutnya adalah perubahan diet atau mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang sifatnya sensitif bagi orang tersebut, tidak bagi semua orang. Tetapi ada makanan tertentu yang bagi semua orang nanti akan menyebabkan terjadinya terfermentasi, membentuk gas, terjadi bloating, sehingga itulah yang nanti akan menyebabkan gejala dari IBS. Nah ini kriteria. Kalau kita berbicara mengenai IBS, maka kita harus menegakkannya itu berdasarkan kriteria. Saat ini ada 2 kriteria yang digunakan untuk menegakkan diagnosa dari IBS. Yang pertama Manning kriteria, yang kedua adalah Roma kriteria. Ini Roma kriteria sudah Roma kriteria yang keempat ya. Tidak ada perbedaan antara Roma kriteria yang ketiga dan keempat, hanya saja pada tahun Roma kriteria itu ditemukan pertama kali itu atau di-establish pertama kali itu pada tahun 94, itu Roma
kriteria yang pertama, Roma kriteria yang kedua itu kalau saya tidak salah tahun 99, selanjutnya tahun 2006 itu Roma kriteria yang ketiga keluar, dan 10 tahun kemudian 2016 Roma kriteria yang keempat di-establish. Apa perbedaan antara Roma kriteria yang ketiga dan keempat? Itu memasukkan unsur-unsur ada ras, heterogenesitas, dan lain sebagainya, tetapi kriterianya sendiri tidak berubah banyak. Mari kita lihat satu-satu. Kalau ini kriteria ini sudah jarang digunakan, tetapi perlu kita ketahui. Yang pertama, harus ada 3 atau lebih dari gejala. Yang pertama, perubahan konsistensi dari feses. Kedua, frekuensinya terjadi perubahan. Kemudian ada nyeri pada perut yang akan hilang, akan lepas saat terjadi defekasi atau saat buang air besar. Kemudian terlihat adanya distensi perut. Kemudian yang lain ada mukus atau lendir pada rektum atau pada feses yang dikeluarkan. Kemudian biasanya pasien atau orang tersebut akan merasa, aduh saya kok belum puas ya, perasaan masih ada, masih penuh, padahal sudah buang air besar. Kemudian yang kedua adalah kriteria Roma yang ketiga atau keempat. Ini kriterianya harus berlangsung selama 3 hari per bulan selama 12 minggu dan harus diikuti lebih dari 2 kriteria berikut. Yang pertama, terjadinya improvement setelah defekasi, artinya nyerinya akan berkurang setelah defekasi. Kemudian terjadi perubahan terhadap konsistensi dari feses. Yang ketiga, perubahan dari bentuk feses itu sendiri. Di sini tidak ada frekuensi yang berubah. Ya. Dan ini saat onset pertama kali diketahui itu harus 6 bulan sebelum didiagnosis. Nih, kita lihat ya. Lebih penjelasan lebih detailnya. Ini Roma yang keempat ya, ada 11 diagnostik kriteria. Kemudian ini dibagi-bagi lagi. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, kita lanjut ke bawah. Yang berikutnya mengenai supportive symptom yang ditemukan untuk Roma kriteria yang keempat. Yang pertama, apakah sifatnya predominan konstipasi IBS-nya? Apakah diarenya ini disebabkan karena predominannya pada diare? Ini akan membedakannya. Yang pertama kita lihat dulu yang predominan konstipasi. Ini biasanya less than 3 times a week. Biasanya fesesnya itu keras atau bentuk. Si Dokter Chia, Ya, kok kayaknya menggema ya? menggema ya. Ya, Kalau si- sekarang udah ya. Coba lagi. sudah ya. Kemudian yang ketiga, Masih sedikit. Sehingga kadang-kadang nggak ketangkap kalau ada kata-kata tertentu. sekarang oke. Ya, sudah. Oke, siap. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada straining, mengejan ya, berarti dia kurang leluasa untuk ininya. Kalau dia predominan diare, biasanya diarenya itu fesesnya itu lembek atau watery dan diikuti dengan adanya urgensi untuk ke belakang. Lanjutkan. Kemudian secara general, maka hal tersebut akan menjadi lebih baik setelah adanya proses defekasi, kemudian ditemukan mukus, dan adanya abdominal fullness, bloating, atau swelling. Ini kriteria-kriteria yang harus kita penuhi untuk menegakkan diagnosa IBS. Kalau Manning yang tadi, saya tidak akan bahas lagi. Nah, ini ada associate symptom pada pasien-pasien IBS ya. Yang pertama biasanya 25% pada pasien itu mengalami depresi dan ansietas. Oleh karena tadi saya bilang ada gut axis-nya tadi ya, gut intestine axis tadi. Di sini kita bisa lihat pasien dengan IBS symptom ini biasanya akan ditemukan pada dokter-dokter yang dikunjunginya itu secara psikologikal itu ada gangguan. Nah, dan rata-rata 70% wanita yang menderita IBS ini mengalami dyspareunia atau nyeri saat berhubungan. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai associate symptomnya tadi.
Associated symptom yang berikutnya adalah stressful. Dan perempuan dibandingkan laki-laki akan lebih banyak pada perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila kita stres, maka pada otak kita akan mengeluarkan CRH, ya. Kemudian CRH ini atau corticotropin releasing hormone ini akan dikeluarkan. Selanjutnya akan menyebabkan anterior pituitary kita mengeluarkan ACH. Selanjutnya ACH ini nanti akan ke adrenal mengeluarkan kortisol. Kortisol inilah yang akan menyebabkan sikap atau sifat atau gejala iritasi pada usus ini. Ini dapat kita lihat, kolon yang normal bentuknya bagus, tetapi pada orang-orang yang mengalami IBS ada terjadi perubahan, di mana ada area yang mengalami spasme, kemudian ada area yang mengalami konstipasi, dan distensi, serta mungkin juga ditandai dengan adanya diare. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, maka yang dapat kita lihat di sini, yang bagian luarnya ini adalah disorder psychiatric disorder. Yang bagian dalamnya ini merupakan functional non-gastrointestinal disorder. Dan yang lebih dalam lagi ini adalah functional gastrointestinal disorder. Dan yang di dalam sini adalah tipe-tipe dari IBS. Tipe dari IBS itu ada IBS-C, konstipasi, ada IBS-D, diare, ada IBS-M, itu mix campuran antara konstipasi dan diare, atau IBS-U yang tidak tergolongkan termasuk ke dalam kedua tipe ini. Nah, kesemuaannya ini dipengaruhi oleh functional gastrointestinal disorder. Contohnya, terjadi inkontinensia, ada nausea, heartburn, ya, kemudian ada GERD, atau bisa juga diikuti dengan yang non gastrointestinal, termasuk yang tadi food intolerance, misalnya sensitivitas terhadap makanan-makanan tertentu, ya, kemudian ada overactive bladder dan lain sebagainya yang teman-teman bisa baca di sini, atau juga dipengaruhi oleh psychiatric disorder, misalkan ada depresi, ada ansietas, ada somatisasi. Ini sebenarnya yang akan memunculkan gejala-gejala ini semua yang pada pasien IBS. Selanjutnya apa yang ingin kita lihat di sini adalah faktor risiko untuk IBS, ya. Yang pertama, female lebih dari 50 tahun, apakah dia ada breastfeeding sebelumnya atau tidak, apakah ada indeks massa tubuh yang rendah, kemudian juga ditandai dengan faktor psikologikalnya, apakah quality dari hidup dia, kualitas hidup dia menurun atau tidak, full atau tidak, ada abuse tidak, ada anxiety atau yang lainnya bisa kita baca di sini, ya. Atau sosial kondisi sosialnya apakah termasuk statusnya kurang atau tidak, kemudian apakah ada riwayat sakit mental atau substance abuse, pemakaian obat-obatan tertentu, ya, kemudian apakah overwork, ya, kemudian status pernikahannya dan lain sebagainya. Ini yang dapat diidentifikasi merupakan faktor-faktor risiko pada IBS, ya. Misalnya juga untuk yang somatik issue-nya, penggunaan antibiotik yang seringkali mengkonsumsi makanan yang spicy, alkohol dan lain sebagainya, diketahui memiliki pengaruh terhadap risiko IBS. Kalau kita lihat secara lebih detail, maka patogenesis dari IBS itu banyak. Pertama dari gut microbiota yang tadi saya sebutkan, ya, flora normal usus yang tidak balance atau tidak seimbang, bahkan terhadap sensitivitas terhadap intestinal epitheliumnya, bahkan juga mempengaruhi unsur di enterik untuk brainnya atau sistem imunnya. Ini secara molekuler
telah diketahui berperan banyak terhadap IBS itu sendiri. Nah, kalau kita potong lagi usus ini secara lebih detail, ini lumen usus kita ya. Di sini kita ambil lebih detail, kita lihat lebih jauh lagi, ternyata betul di sini ada begitu banyak hal yang terjadi pada orang-orang yang mengalami IBS, terutama akan dilepaskannya faktor-faktor atau mediator-mediator inflamasi cytokine seperti adanya pro-inflammatory cytokine. Dan ini juga Bapak Ibu bisa lihat penelitian terbaru di IL-10 ini menunjukkan bahwa ada predisposisi genetik terutama untuk IL-10 terhadap kasus IBS pada orang-orang tertentu dengan familiar genetic distress ya. Yang ini yang teman-teman bisa lihat tentang dysbiosis. Dysbiosis itu ketidakseimbangan mikroflora di dalam usus kita. Pada orang yang mengalami IBS, maka flora yang meningkat itu dapat dilihat di sini Ruminococcus ya, nah Enterobacteriaceae ini mungkin yang paling terkenal. Kemudian yang menurun biasanya Bifidobacterium. Kalau teman-teman di sini sering makan probiotik, biasanya di situ ada Bifidobacterium yang dimasukkannya. Di sini yang jelas pada IBS akan terjadi dysbiosis, artinya terjadi gangguan mikroflora usus pada pasien-pasien tersebut. Nah, ini adalah gen-gen yang diketahui berpengaruh terhadap IBS ya, teman-teman. Dari aksis brain gut aksisnya ini, dari otak sampai ke enteriknya, apa saja faktor-faktor yang dipengaruhi, Bapak Ibu bisa lihat penelitian terbaru sudah menunjukkan adanya konektivitas antara gen-gen ini terhadap predisposisi IBS itu sendiri. Selanjutnya kita masuk bagaimana kita mendiagnosis secara positif pasien-pasien yang mengalami IBS. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan harus ada kata kunci nyeri abdomen. Nyeri abdomennya harus bersifat kronis ya teman-teman ya. Tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa, harus kronis dialami. Nah, ini kita harus lihat dulu kalau kita sudah temukan, kita lihat alarmnya apa. Selanjutnya kalau sudah kita lihat alarmnya ada yang berkenaan dengan kasus yang lain, maka kita lakukan diagnostic test, cek lab, atau lakukan physical examination, pemeriksaan fisik. Selanjutnya setelah itu kita menegakkan diagnosa, memulai terapi, kemudian kita follow up 3-6 minggu. Nah, kalau yang slide yang ini merupakan konsensus IBS yang ada di Indonesia ya Bapak ya. Konsensus ini yang kita pakai kalau di Indonesia untuk melihat apakah ada IBS atau tidak. Yang pertama harus kita lihat di sini ada nyeri berulang. Ini kita pelan-pelan ya supaya nanti teman-teman bisa periksa sendiri ya, merasakan sendiri ada enggak ya, atau keluarganya atau kerabatnya ya. Ada tidak nyaman tidak. Kemudian harus diikuti dengan salah satu dari berkurang enggak rasa nyeri ini setelah buang air besar. Ada perubahan bentuk tidak? Ada perubahan frekuensi atau tidak? Kalau iya, kita lihat apakah ada tanda alarm ini. Usia pasien bagaimana? Usianya lebih dari 45 tahun kah? Apakah ada darah di dalam kotorannya? Apakah ada penurunan berat badan yang tidak direncanakan? Maksudnya menurun drastis. Apakah ada gejala nokturnal, artinya malam hari gejala ini akan menjadi lebih berat? Apakah ada demam? Ada massa atau ada benjolan di abdomen, di perut? Apakah ada asites, pengumpulan cairan di perut? Apakah ada riwayat kanker kolorektal atau riwayat kanker kolon? Dan apakah ada anemia? Kalau jawaban dari tanda alarm ini iya, maka kita harus segera merujuk dokter, itu harus merujuk ke tingkat 2 ya. Artinya merujuk ke dokter spesialis. Bila jawaban dari tanda alarm ini tidak, maka kita bisa suspek pasien tersebut IBS. Sehingga kita harus menjelaskan mengenai IBS, obat dan gejala utamanya, kemudian kita lakukan evaluasi,
setelah 6 minggu, ya, kalau tidak ada masalah, kemudian kita lakukan cek laboratorium. Biasanya cek laboratorium ini untuk menyingkirkan penyakit yang lain. Selanjutnya, kalau tidak ada masalah, kita minta kembali berobat dalam waktu 6 minggu. Ya, ini yang dapat kita lakukan sesuai dengan konsensus yang ada di Indonesia. Ini sama saja, kalau di luar seperti ini, sama seperti tadi, kita tegakkan sesuai dengan kriteria, lihat apakah clinical picture-nya bagaimana, apakah ada alarm, gejala alarm, pemeriksaan fisik, pemeriksaan labnya bagaimana, sesuai atau tidak. Kalau sesuai, positif, bagus, masuk ke kriteria, maka kita lakukan diagnosis penegakan IBS, di reassure lagi apakah betul, kemudian dijelaskan kepada pasien dan dilakukan terapi sesuai dengan simptom atau gejala yang predominan, apakah dia diare, konstipasi, apakah mis, ataukah yang tidak termasuk ke dalam keduanya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh konsensus IBS di Indonesia mengenai pemeriksaan diagnostik. Ya. Nah, tes darah ini dapat dilihat hanya dilakukan bila ditemukan tanda alarm, kalau tidak usah. Kemudian juga bisa dilakukan serologi terhadap penyakit seliak, karena ini salah satu diferensial diagnosis untuk IBS. Kemudian dapat dilakukan radiologi abdomen, baik itu kolonoskopi, barium enema, atau sigmoidoskopi. Ini ditentukan atau dilakukan bila ada tanda-tanda alarm. Kemudian kolonoskopi juga begitu, tes pernapasan ini untuk mengeluarkan adanya intoleransi laktosa biasa. Ini tadi ya, sudah ya, kita nggak bahas lagi tanda-tanda alarm kalau sesuai dengan konsep tadi seperti ini, penurunan berat badan, ada darah atau tidak di fesesnya, ada asitet, ya, diare atau nyeri pada malam hari, ada anemia atau tidak, ada tanda-tanda atau ada riwayat pada keluarga tentang kanker kolorektal atau inflammatory bowel disease IBD, ya, bukan IBS, ya. Nah, ini juga ada banyak ya hal yang harus kita lakukan terhadap alarm feature ini ya. Dari berbagai sisi, dari berbagai literatur, saya coba kumpulkan untuk teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ketemu dengan hal-hal berikut, kita harus lakukan kolonoskopi, karena ini merupakan suatu indikasi untuk dilakukan kolonoskopi. Yang pertama, kalau kita terjadi kehilangan berat badan, penurunan berat badan yang tanpa kita rencanakan, usia kita sudah di atas 50 tahun, dok saya 50 tahun boleh nggak kolonoskopi? Sebenarnya nggak usah ya, kalau tidak ada hal-hal yang lain maksud saya. Kemudian apakah ada penggunaan antibiotik yang sembarangan? Kemudian apakah ada perubahan pada simptom? Kemudian apakah ada muntah darah, ada BAB berdarah, tidak? Kemudian apakah ada abnormal dari hasil lab, ya? Apakah ada predisposisi genetik atau tidak? Ini yang harus kita pahami untuk segera dilakukan kolonoskopi kalau ada. Dan ini kita harus segera mencari rujukan kalau kita memiliki hal-hal berikut yang tadi sudah saya sampaikan. Segera mencari dokter terdekat. Ya, dan ini sangat urgent. Apabila kita memiliki nyeri abdominal yang konstan, tidak hilang, ya, kemudian diare terus-menerus, distensi terus-menerus, kemudian ada perdarahan per rektum, dan juga ada malaise atau kehilangan berat badan atau terjadi penurunan berat badan yang sangat berarti. Nah, ini harus segera karena ini bukan IBS lagi. Ini nanti akan masuk ke dalam emergency kasusnya. Yang tadi saya sudah bahas tentang subtipe tadi. Nah, ini diferensial diagnosis banding kita dengan IBS itu apa saja? Yang pertama yang paling dekat itu IBD, inflammatory bowel disease. Yang terbaik nanti ada colitis ulcerativa, apakah ada kanker, divertikulosis, kalau pada perempuan apakah dia ada endometriosis atau tidak. Ya, di sini juga ada lagi kalau yang dari Indonesia, yang pertama, adakah dia intoleransi laktosa, insufisiensi pankreas, kemudian apakah yang non-gastrointestinal, dia ada DM, ada tumor endokrin, ada depresi, ada tiroid,
kemudian kelainan fungsional lainnya, apakah ada disfungsi anorektal, kembung, diare fungsional, konstipasi fungsional, ini merupakan semua adalah diagnosis banding untuk IBS tersebut. Oleh karena itu kita harus sangat hati-hati menegakkan diagnosa dari IBS itu sendiri. Treatment. Yang pertama, pasien harus kita harus concern terhadap pasien, menjelaskan dengan sangat baik sekali, dan kita lakukan treatment, pendekatan penata laksanaan yang disesuaikan dengan gejala pada pasien. Ya. Biasanya pasien itu harus kita berikan agenda mendengarkan pasien dengan baik, karena ada salah satu paper yang menjelaskan ada 4 hal yang dilakukan dokter untuk pendekatan terhadap pasien IBS. Kenapa? Karena pasien IBS itu datang cuma nyeri, kalau dicek lab nggak ada apa-apa, dokternya seringkali lupa ya ada IBS, teman-teman. Dan kita harus menjelaskan mengenai plausible reason, apa alasan yang masuk akal terhadap gejala yang ada. Bahkan kalau kita tidak tahu pun terhadap itu, kita harus mencari tahu untuk memberitahukan penjelasan yang masuk akal terhadap pasien. Dan biasanya pasien itu kebanyakan datang itu sudah ke kita itu mungkin juga bolak-balik ke dokter sana sini, dan biasanya mereka juga sudah cukup stres dengan gejala yang mereka rasakan. Yang ini kita lewatkan karena kita bisa lihat di belakang. Yang ini beberapa obat yang kita gunakan yaitu antidepresan, karena tadi kan ada faktor mungkin psychological-nya ya, tapi biasanya ini hanya very little evidence ya yang bagus untuk memperbaiki IBS. Kemudian kalau dia predominan diare, maka kita lakukan dietary serat ya. Kemudian seratnya ini harus bervariasi. Kemudian juga bisa dikasihkan medical fiber itu untuk placebo. Dan kalau dia BAB-nya atau diarenya sering, ya tentu kita kasihkan obat anti diare ya. Salah satunya loperamid yang bisa kita berikan. Kalau konstipasi tentu saja juga fiber yang harus kita berikan. Atau kita berikan pelunak atau laksatif supaya BAB-nya itu menjadi lebih lunak atau lebih gampang untuk dikeluarkan. Kalau dia ada predominan nyeri, maka kita bisa memberikan antispasmodik, obat-obat antispasmodik, yosin contohnya ya, yang saat ini paling ini, atau kita bisa menggunakan peppermint oil katanya. Biasanya ini untuk calm the gut, menyebabkan usus itu menjadi lebih tenang ya. Kalau dia ada muntah ya tentu kita kasih antiemetik ya. Nah ini secara gamblang kita bisa lihat step pertama yang harus kita lakukan kalau pasien datang dengan IBS. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, dietary yang baik, perubahan lifestyle, advice yang bisa kita berikan pertama kali itu. Kalau tidak bisa, baru kita masuk ke first line terapi. Tergantung lagi apakah dia predominan nyeri, apakah dia konstipasi, apakah dia tipe yang diare. Kalau ini masih belum berhasil, maka kita masuk ke second line. Second line ini biasanya kita menggunakan neuromodulator yang tadi penggunaan antidepresan dan lain sebagainya, atau secretagogue ya. Kemudian kita menggunakan antibiotik misalnya untuk yang diare segala macam. Kalau ini juga masih tidak bisa, maka kita lakukan step yang keempat, yaitu kita lakukan psikological terapi. Contoh bisa menggunakan CBT ya, kemudian bisa mindfulness, meditasi, hipnoterapi. Di sini kita tidak lihat ada akupunktur atau tidak ya, nanti di belakang saya coba untuk mengangkat akupunktur sedikit. Ini kita lewatkan ya, sama seperti tadi. Nah, diet yang disarankan yang pertama adalah diet yang tidak menimbulkan sensitivitas atau alergi terhadap hal tersebut ya, terhadap memperburuk IBS itu sendiri. Selanjutnya ini ada rekomendasi dari konsensus ya. Yang pertama mengurangi proses inflamasi saluran gastrointestinal. Kita kurangi alkohol dan lain sebagainya, kafein, spicy food dikurangi. Kemudian makanlah 3 kali dalam sehari, tidak mengkonsumsi makanan olahan.
dan harus makan makanan segar yang mengandung biji-bijian, serat, vitamin 2 hingga 3 kali sehari. Kemudian pasien IBS dan defisiensi laktosa harus menghindari produk yang mengandung susu. Kenapa? Karena bisa kembung dan menyebabkan peningkatan gas. Itu harus kita hindari, makan kacang, ya, terutama kacang-kacangannya. Saya sarankan untuk tidak dimakan pada pasien IBS. Kemudian membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak, dan kalau bisa kita melakukan exercise atau meningkatkan aktivitas fisik. Kenapa aktivitas fisik itu penting? Karena dia akan mempercepat waktu transit pada gastrointestinal, seperti itu. Nah, ini ada beberapa terapi-terapi yang sudah diberikan, ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada do and don't-nya, ya. Misalkan kita menggunakan manajemennya exercise, ini oke, dietary intervention-nya oke, tetapi tidak rutin, ya. Jangan tidak direkomendasikan menggunakan yang gluten, yang ada glutennya, harus free gluten, ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri, ya. Ini akupunktur. Yang ini menjelaskan tentang akupunktur. Akupunktur dilakukan dalam begitu banyak terapi-terapi menggunakan akupunktur. Ada yang mengatakan bahwa akupunktur dapat menyebabkan perbaikan. Kebanyakan ada perbaikan, tetapi pada paper yang satu ini dia tidak menunjukkan adanya perbaikan. Ya, ada hanya sedikit sekali, minimal signifikan terhadap perbaikan. Tetapi saya juga percaya akupunktur dapat digunakan untuk modalitas ini pada simptom-simptom yang ada. Ini beberapa poin yang digunakan untuk IBS, yaitu Aichung, ya, liver 3, Susani 36, ST36, SP6, kemudian GV12, ST21, ST25, HT7, atau DU20, ya. Ini masing-masing ada fungsinya secara TCM, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Thomas. Ini secara umum seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Edi dan juga oleh Kinarto, biasanya yang pada pasien-pasien IBS itu quality of life mereka yang akan terganggu, ya, sehingga di sini dapat dilihat bahwa stresor secara eksternal, tentu saja ini faktor psikososial, akan mempengaruhi otak. Ini baik secara genetik maupun epigenetik akan dipengaruhi, ya, atau internal stresor, misalnya makanan, salah makan, perubahan mikroflora, dan lain sebagainya. Ini tentu akan langsung mempengaruhi ke usus. Yang atas langsung mempengaruhi ke otak. Makanya akan terjadi brain gut axis, ya, antara otak dan usus akan terjadi hubungan timbal balik, bolak balik. Di sini apabila ada emosi, social support, dan lain sebagainya yang mengganggu, maka akan menyebabkan quality of life mereka akan menjadi turun. Kemudian kita juga bisa lihat di sini apabila yang di external stressor ini mempengaruhi otak, sehingga menimbulkan respon stres, dan pada akhirnya akan menyebabkan aktivasi otak dan juga modulasi secara neuroendokrin. Bolak-balik lagi ke saat ini gastrointestinal manifestasinya itu akan keluar yang tadi kembung, nyeri, ya, baru hilang setelah defekasi dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi kualitas of life, sehingga yang begini, faktor-faktor begini ini harus kita kelola supaya quality of life dari pasien IBS itu akan menjadi lebih baik. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis dari IBS itu sendiri, ya, teman-temannya. Yang pertama, efek negatif. Yang pertama adalah perilaku menghindar atau tidak menerima terhadap gejala IBS itu. Kedua, perasaan cemas mengenai keadaan medis tertentu yang mungkin dia alami, yang pada akhirnya akan memperparah lagi. Kemudian adanya gangguan fungsi akibat keluhan dari IBS, misalnya nggak bisa tidur, ya, jadi restless, segala macam, dan stres yang berlangsung kronik. Kemudian akhirnya terjadi komorbiditas psikiatrik atau psikosomatik.
Tetapi efek positif yang dapat kita berikan, dokter dan pasien itu harus sama-sama mengerti mengenai IBS itu, mengelolanya, kemudian menentukan jenis terapi yang terbaik. Dokter harus memberikan edukasi mengenai IBS kepada pasien secara jelas dan gamblang. Kemudian dokter dituntut untuk dapat menenangkan pasien dan ada hubungan terapeutik yang baik antara dokter dengan pasiennya. Tentu saja kalau dokternya nggak dipercaya sama pasiennya, ya akan terjadi hal positif. Dan sebagai penutup pada seminar saya ini adalah seperti yang kita sudah bahas panjang lebar, bahwa IBS itu merupakan gangguan sistem gastrointestinal yang bersifat kronis yang ditandai oleh nyeri atau sensasi tidak nyaman pada abdomen, kembung, dan perubahan kebiasaan buang air besar. Ya, perubahan ini disebabkan karena perubahan psikologis maupun fisiologis yang pada akhirnya akan mempengaruhi regulasi dari sistem gastrointestinal itu sendiri, persepsi kita, terutama persepsi visceral ya teman-temannya, dan juga integritas mukosa. Meskipun IBS ini merupakan gangguan non-organik, beberapa penelitian menunjukkan keterlibatan komponen organik yang dapat membuat terminologi IBS ini tentu akan menjadi lebih variatif lagi nanti ke depannya. Demikian mungkin Kinarto yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator Kinarto. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Chia Kikiang. Penjelasannya menambah wawasan kita bersama, khususnya banyak sekali terminologi-terminologi, diksi-diksi yang berkaitan dengan dunia medis. Itulah menambah pengetahuan kita bersama.